Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu parkir modern dari kelompok 3 TRPM Bandung 1. Nama saya Raffi Mafradi, saya sebagai pembuat program sistem parkir motor, dan berikut pembuatan kodenya. Oke, jadi yang pertama kita ada sistem parkir motor, yaitu ada dua package-nya, yaitu ada from datem, import datem, dan import math. Jadi di sini tuh from datem-nya tuh untuk menghitung waktunya, dan import math itu untuk pembulatan ke atasnya. Terus kita masuk ke kode yang keempat dan baris 5, yaitu ada tarif jam pertama itu 2000 dan tarif jam berikutnya 1000. Itu maksudnya untuk jam berikutnya itu 1000, dimulai dengan angka 1000. Terus parkir ini untuk simpan datanya. If input plat ini untuk kita menginput platnya, misalnya return input, masukkan plat nomor. Jadi strip upper ini buat menyesuaikan dan merapikan kata-katanya. Terus ada def, hitung biaya waktu masuk dan waktu keluar. Jadi ini untuk menghitung biaya waktu masuk dan waktu keluarnya. Selisih menitnya itu ada waktu keluar, terus ada waktu masuknya, terus ada total second dibagi sama 60 detik. Maksudnya ini berarti kita hitung per menitnya. Misal if selisih di bawah 0, return lagi ke min 1 dan min 1 lagi. Terus ada menit integer match cell selisih menit. Jadi ini untuk menghitung selisih menitnya. Terus ada if menit di bawah 15 menit, return menit ke 00 lagi. Berarti kalau bisa di bawah 15 menit dihitungnya 0. Jam sama dengan match cell menit dibagi 60. Jadi kan sudah ada perhitungan menitnya tadi, second ke menit, berarti ini ada menit ke jamnya. Terus ada if jam 1, biaya tarif jam pertama, berarti yang tadi pertama 2000, biaya tarif jam pertama ditambah sama tarif jam berikutnya. Terus ada return menit, jam, dan biayanya. Terus ada definisi dan motor masuknya. Jadi kita disuruh input platnya. Saya print motor sudah tercatat masuk. Kalau sudah, berhasil menginput motornya. Terus ada motor masuk datem 0, parkir plat waktu masuk. Terus ada print motor berhasil dicatat masuk, print waktu masuk save ini. Terus ada definisi motor keluar. Ini buat defnya untuk motor yang keluar. Terus if plat nomor parkir, plat tidak ditemukan, berarti kembali lagi kalau tidak ada nomornya. Waktu masuk parkir, waktu keluar dead time. Oke. Menit, jam, biaya, hitung biaya waktu masuk dan waktu keluarnya. If menitnya di bawah menit 1, terjadi kesalahan waktu, return lagi. Sudah struk parkirnya, ini untuk mengimport struk parkirnya. Sudah definisi lihat motor parkir. If not parkir, tidak ada motor yang sedang parkir. Print motor sedang diparkir, maka muncul struk seperti ini. For plat, waktu parkir, dan waktu masuknya juga. Terus sudah walkthrough sistem parkir motornya. Ini buat menunya, menu 1 motor masuk, 2 motor keluar, 3 lihat motor parkir, 4 keluar. Pilihan input, pilih menu. Jika pilihan 1 motor masuk, kita kembali tadi pilih motor masuk. Jika pilihan kita ketik 2, maka motor keluar, kita disuruh input motor keluarnya. Terus jika pilihan ketiga lihat motor parkir, maka kita disuruh input BP motor yang sedang diparkir. Terus yang keempat elif 4 dimunculkan terima kasih bakal break. Else print pilihan tidak valid. If name main menu. Baik, jadi yang pertama kita bisa input, yang pertama itu repeaternya. Oke, misalnya kita input dulu 1. Oke, motor masuknya saya BP 1234 ZY. Oke, motor sudah tercatat masuk. Terus kita mau lihat nih motor yang sedang diparkir. Itu motor sedang terparkir BP 1234 ZY. Jadi kalau kita mau keluar, tinggal motor yang keluar 2, masukkan BP tadi BP 1234 ZY. Maka keluar struknya. Dan tadi kita baru 1 menit, jadi dihitungnya 1 menit. Terus kita 4 untuk pilihan ke luar dari menunya. Oke, sekian dari penjelasan sistem parkir motor PY ini. Perkenalkan, nama saya Cita Serani. Tugas saya itu membuat program sistem laporan parkir. Berikut penjelasan modelnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian laporan. Di sini ada library untuk mengimport data dan waktu, data tanggal dan waktu. Kemudian di sini import CSV untuk mengimport file
Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat laporan. Kemudian laporan K for K in kendaraan aktif, if K keluar is not known, berarti kini kita hanya menampilkan laporan kendaraan yang sudah keluar saja. Jadi total kendaraan keluarnya itu berapa, total pendapatan pada hari itu berapa. Sini untuk menampilkan tampilannya agar lebih baik lagi. Jadi pada laporan kendaraan nanti bakalan ditampilkan total kendaraan berapa dan total pendapatan hari itu berapa. If total kendaraan lebih dari 0, maka akan ditampilkan plat, jenis, masuk, keluar, dan biayanya. For K in laporan, print plat, jenis, masuk, keluar, dan biayanya berapa. Else-nya, print belum ada kendaraan yang keluar pada hari ini. Return laporan agar dia bisa menyimpan ke file CSV-nya nanti. Kemudian di sini ada dev simpan laporan CSV. Di sini digunakan untuk membuat file CSV-nya. Nah, file CSV yang kita buat ini dengan nama laporan underscore parkir CSV with open file name when you line as CSV file, itu digunakan untuk membuat file CSV-nya. Kemudian field names ini digunakan untuk membuat kolom judul. Writer, write header ini digunakan untuk membuat judul baris pertama pada kolom. For K in laporan, writer, write row ini digunakan untuk menampilkan filenya itu dia agar turun ke bawah bukan ke samping. Jadi jika laporannya berhasil disimpan, maka akan print laporan berhasil disimpan di file name-nya, yaitu file laporan parkir.csv. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian main page-nya. Di sini ada library untuk mengimpor data dan waktu. Kemudian di sini ada library untuk mengimport hitung biaya dari tarif. Kemudian di sini ada fungsi kendaraan untuk menginput kendaraan masuk. Di kendaraan masuk kita menginput plat kendaraannya, kemudian jenis kendaraannya itu motor atau mobil. Kemudian di sini waktu masuknya itu menyesuaikan dengan sistem waktu pada komputer. Kemudian kendaraan nanti ada platnya berapa, jenisnya apa, waktu masuknya kapan, keluarnya belum ditentukan, dan biayanya belum ditentukan. Kemudian jika kendaraannya sudah diinput, maka akan di-print kendaraan dengan plat masuk parkir pada waktu masuknya kapan. Kemudian di sini ada fungsi untuk kendaraan keluar. Di sini untuk kendaraan keluar kita memasukkan plat kendaraan pada kendaraan masuk tadi, kemudian waktu keluarnya menyesuaikan dengan waktu pada sistem komputer. For K in kendaraan aktif ini untuk mencari apakah kendaraannya itu udah keluar atau belum. Kemudian lama, jam, biaya, hitung K masuk, waktu keluar K jenis ini untuk menghitung waktu keluar dan waktu biayanya. Kemudian di sini ada struknya, jadi nanti akan kelihatan platnya apa, jenisnya apa, waktu masuknya kapan, waktu keluarnya kapan, durasinya berapa jam atau berapa lama, kemudian biaya parkirnya berapa. Kemudian jika plat kendaraan yang di-input salah, maka akan di-print kendaraan tidak ditemukan. Kemudian di sini ada fungsi untuk melihat kendaraan aktif. Jadi di kendaraan aktif ini untuk melihat kendaraan yang masih dalam parkiran. Jadi jika kendaraannya sudah keluar, maka tidak akan ditampilkan dalam melihat kendaraan aktif ini. Kemudian if len aktif sama dengan 0, itu berarti belum ada kendaraan yang parkir pada saat ini. Kemudian else, print daftar kendaraan, nanti akan menampilkan data plat, jenis, masuk kendaraan tersebut.
Kemudian di sini ada menu. Jadi kita bisa memilih untuk melihat kendaraan masuk, kendaraan keluar, lihat kendaraan aktif, membuat laporan, kemudian keluar program. Kemudian sini bisa pilih dari 1 sampai 5 tadi. Kemudian if pilih 1 itu menampilkan kendaraan masuk, elif pilih 2 kendaraan keluar, elif pilih 3 itu lihat kendaraan aktif, elif pilih 4 itu untuk membuat laporan. Jadi nanti laporannya ini disimpan di file CSV. Kemudian elif pilih 5 print, terima kasih telah menggunakan sistem parkir. Jadi dia nanti akan langsung keluar dari sistem ini. Else-nya menu tidak tersedia. Jadi ini if name, menu ini untuk mengulang semua misal kita belum keluar dari programnya. Perkenalkan, saya Mahfua Agustina. Tugas saya membuat sistem parkir kendaraan masuk. Berikut tampilan kodenya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program parkir masuk. From the time, import the time digunakan untuk mencatat jam dan tanggal kendaraan itu masuk. Data parkir digunakan untuk tempat penyimpanan semua kendaraan. Bentuknya list dan data bisa bertambah terus. Def input kendaraan. Plat sama dengan input, masukkan plat kendaraan. Jenis sama dengan input, masukkan jenis kendaraan. Digunakan saat ada kendaraan masuk ke parkiran. Program akan meminta plat dan jenis kendaraannya. Kendaraan sama waktu masuk sama dengan the time no start time. Digunakan untuk mencatat waktu secara otomatis saat kendaraan itu masuk. Kendaraan sama dengan plat, -2 plat, jenis -2 jenis, waktu masuk sama dengan -2 waktu masuk, status -2 masuk. Data kendaraan disimpan dalam bentuk paket yang berisi plat, jenis, waktu, dan statusnya. Data parkir, append kendaraan, print, data kendaraan berhasil disimpan. Setelah itu data kendaraan dimasukkan ke daftar parkir yang sudah ada. Def tampil kendaraan, if line data parkir sama dengan 0, print belum ada kendaraan masuk. Fungsi ini digunakan untuk melihat kendaraan yang sedang parkir. Else print (n) daftar kendaraan parkir. For IK in enumerate data parkir store sama dengan 1. Print FI plat -2K plat, print F jenis -2K jenis, print F waktu masuk -2K waktu masuk, print F status -2K status. Kalau ada kendaraan, program akan menampilkannya satu persatu. Def menu will throw print menu parkir, print 1 kendaraan masuk, print 2 lihat kendaraan parkir, print 3 keluar. Program ini mempunyai menu supaya lebih mudah digunakan. Pilih input sama dengan input, pilih menu 1-2-3. If pilih sama dengan 1, kendaraan input. Elif pilih sama dengan 2, tampilkan kendaraan. Elif pilih sama dengan 3, print terima kasih telah menggunakan layanan kami. Break else print menu tidak tersedia. Ini digunakan untuk pengguna tinggal memilih menu sesuai kebutuhannya saja. Saya akan mencoba menjalankan program ini. Satu itu untuk kendaraan masuk. Kita memasukkan platnya BL 4567, lalu masukkan jenis kendaraannya itu mobil. Data kendaraan berhasil disimpan.
Setelah itu kita ingin melihat kendaraan parkirnya. 2. Daftar kendaraan parkir sudah terbuat. Waktu masuknya yaitu tanggal 2 bulan 1 2026 jam 13.58 49 detik. Statusnya masuk. Jika kita ingin keluar dari program ini, klik 3 akan muncul terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Barito Pratama. Di sini saya bertugas untuk membuat program tarif parkirnya. Berikut programnya. Untuk kode tarif itu berisi ini. Di sini import math itu untuk mengimport library. Terus di sini ada variabelnya untuk menyimpan nilai harga kendaraannya. Seperti contoh sini tarif awal motor itu 2000. Terus per jamnya bakal ditambah 1000. Dan mobil awalnya 5000, tambahan per jamnya itu 3000. Dan gratis menit ini agar saat dia parkir di bawah atau sama dengan 15 menit maka akan digratiskan. Di sini ada logika untuk menghitung biaya masuknya, yaitu waktu masuk, keluar, dan jenis kendaraannya. Di sini untuk mengkonversi waktunya menjadi detik, lalu menjadi menit, lalu dijadi ke jam. Ini untuk logika gratis. Jadi di saat lama menit ini di bawah 15 atau sama dengan 15, maka biaya 0. Dan ini gunanya untuk membulatkan jamnya. Contohnya kayak misal 1,2 jam maka akan menjadi 2 jam atau sejenisnya. Di sini ada logika biayanya. Contoh di sini motor itu untuk jam pertama itu pakai tarif awal yaitu 2000 tadi, dan untuk selanjutnya per jamnya akan ditambah 1000. Begitu juga mobil. Dan di sini else, jika jenis kendaraannya tidak valid maka biayanya 0. Dan di sini untuk mengembalikan jam dan biayanya. Sekian. Nama saya Dita Evan, saya yang bertugas untuk membuat program sistem tarif mobil. Pertama itu ada from, export, deadline, yaitu untuk melihat, mengolah jam dan waktunya. Lalu ada from tarif, diambil dari tarif.py, jadi tarifnya sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya ada input plat, nomor, dan jenisnya, contohnya motor atau mobil. Lalu yang ini tujuannya untuk mengubah teks format waktu Python supaya bisa dihitung selisihnya dengan format tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Lalu di sini ada untuk mengirim waktunya, dan yang terakhir itu untuk mencetak stroke-nya. Perkenalkan, nama saya Badar Kapolres dan saya bertugas untuk membuat program sistem parkir kendaraan keluar dan sekitarlah program. Oke, jadi di sini yang pertama ada import from datetime, import datetime yang berfungsi untuk mengambil waktu saat ini lalu mengolah dan menghitung selisih waktu atau durasi parkir. Lalu kita lanjut ke data parkirnya. Ini tuh menyimpan beberapa list seperti plat nomor, jenis kendaraan bisa motor ataupun mobil. Lalu waktu masuk itu waktu kendaraan masuk. Lalu ada status masuk. Lalu di tarif parkir itu untuk menentukan biaya parkir per jamnya yaitu Rp2.000. Lalu lanjut di dev kendaraan keluar. Fungsi utamanya itu untuk memproses kendaraan yang keluar.
Yang pertama di plat cari itu untuk meminta input plat kendaraan, lalu di waktu keluar itu untuk mengambil waktu keluar saat ini. Lalu di for key in data parkir ini untuk mencari data kendaraan ya. Lalu di if key plat ini itu untuk mencari status kendaraan, yaitu masuk. Lalu di waktu masuk ini itu untuk mengubah string date time-nya. Lalu untuk menghitung biaya parkir ada di biaya sesuai dengan durasi per jamnya ya. Lalu lanjut untuk mengubah status keluarnya ada di key status sama dengan keluar. Dan ini untuk memprint stroke kendaraan di bagian print ini. Lalu lanjut. Oke, ada satu lagi. Jadi kalau misalkan kendaraan tidak ditemukan, maka akan muncul pesan error seperti ini. Lalu lanjut di dev menu, itu berfungsi sebagai menu utama program pastinya. Yang pertama itu ada proses kendaraan keluarnya, lalu ada keluar dari program. Dan yang terakhir ada menu. Menu itu untuk ini yang menjalankan seluruh program saat file dieksekusi. Mungkin itu saja. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi buatan kami, yaitu aplikasi parkir. Jadi yang pertama kita itu adalah memulai aplikasinya, terus kita instalasi aplikasi parkirnya, terus kita ditunjukkan oleh tampilan form input dan tabel kendaraannya, terus akan ke menu utama. Jadi kita ada 3 decision atau 3 pilihan. Yang pertama itu ada masuk parkir, keluar parkir, dan bikin laporan. Jika kita memilih opsi yang pertama, yaitu masuk parkir, kita akan mengarah ke input plat nomor dan jenis kendaraan yang bertujuan untuk kita menginput plat nomor dan jenis kendaraan yang kita akan masukkan. Terus plat dan jenis diisi, kita akan masukkan jenis platnya dan jenis kendaraannya. Jika salah menginput atau tidak menginput sama sekali, akan diarahkan ke no atau tampilan pesan peringatan. Jika yes, jika benar inputannya, maka kita akan mengarah ke simpan data kendaraan dan akan mengupdate tabel kendaraannya, lalu kembali ke menu utamanya lagi. Lalu kita ke menu yang kedua, yaitu keluar parkir. Jadi di sini ada pilih kendaraan dari tabel, maka kendaraan dipilih. Jadi misalnya kalau sudah masukkan parkir di awal, maka akan ada pilih kendaraan dari tabel. Terus kita akan kendaraan dipilih. Jika tidak ada kendaraan yang dipilih, no, tampilan pesan peringatan. Jika ada kendaraan yang pilih yes, maka kendaraan sudah keluar atau tidak. Kalau sudah keluar, no, maka balik ke menu utama. Jika belum yes, maka kita catat waktu keluarnya, hitung biaya parkir, simpan biaya parkir, update tabel kendaraan, tampilkan biaya parkir, dan balik ke menu utamanya lagi. Lanjut, kita ada tahapan yang terakhir atau bikin laporan. Maka kita akan mengambil data kendaraan yang sudah keluar, lalu hitung total kendaraan dan pendapatan, lalu sistem otomatis simpan laporan ke field CSV, lalu tampilan notifikasi berhasil. Jadi saya ingin koreksi sedikit, kenapa di sini tidak ada field ending atau selesai atau mengakhiri, karena di sini adalah field GUI, maka field akan terus jalan menerus atau program terus jalan terus menerus. Main GUI ini pertama-tama tentu saja mengimport modul dan package-nya. Contohnya sini ada tarif, laporan, dan selanjutnya itu ada fungsi-fungsinya. Di fungsi pertama itu fungsi masuk parkir. Jadi pengguna harus memasukkan plat dan jenis. Dan jika plat atau jenisnya kosong, maka akan muncul peringatan yaitu plat dan jenis kendaraan wajib diisi. Isi dari isinya ada isi terus ada kendaraan aktif ini untuk menyimpan
data dari kendaraan yang aktif, contohnya platnya, jenisnya, masuk kapan, dan keluar kapan. Ini untuk fungsi keluar parkir. Logika itu untuk kita itu sistem select, jadi untuk keluar harus memilih kendaraan yang ingin keluar. Namun jika dia tidak memilih, maka muncul peringatan yaitu pilih kendaraan terlebih dahulu. Ini sebagai indeks dan ini kendaraannya. Ini jika kendaraan keluar non, maka akan dibalikan lagi ke awal. Selanjutnya itu tabel laporan dulu, yaitu laporan ini supaya data dari kendaraannya tersimpan. Lalu ada tabel di mana nanti data kendaraannya bakal ditampilkan di GUI-nya. Selanjutnya masuk ke GUI-nya. Ini kita inisialisasi dari GUI kita dan ukurannya segini. Terus di situ ada frame input dan pertama ada label. Ini berguna untuk memasukkan plat dari kendaraan. Dan setelah itu ada label untuk jenis kendaraan yang menggunakan combo box yang diisinya nanti ada motor dan mobil. Selanjutnya ada button masuk dan keluar untuk fungsi masuk dan keluar tadi. Lalu ada kolom dan tabel. Seperti saya bilang tadi, di GUI-nya ada tabel dari data-data kendaraan yang ada. Di sini ini kolomnya, fungsi kolomnya. Terus ada button buat simpan laporan yang bisa dibilang itu untuk menyimpan dari data kendaraannya ke file CSV. Lalu run main loop ini untuk mengulang. Baik, dari kode main_GUI.p tadi, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Di tampilan di sini kita bisa memasukkan plat kendaraan yang bisa diinput di kotak yang sudah disediakan. Lalu kita bisa memilih kendaraan yang akan masuk. Contohnya di sini kita menggunakan mobil, lalu menekan tombol masuk. Setelah menekan tombol masuk, maka data yang kita sudah inputkan akan masuk ke dalam GUI-nya. Dan saat ingin mendata kendaraan yang keluar, maka kita tinggal menekan data mobil, data kendaraannya, dan tekan tombol keluar. Dan maka ditampilkan biaya yang perlu dibayarkan oleh kendaraan tersebut. Lalu untuk menyimpan dari laporannya, kita tinggal menekan tombol buat dan simpan laporan, maka akan tersimpan di file yang namanya laporan_parkir.csv yang bakal tampil di VS Code-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.